Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Katakan shalom. Shalom. Saya mau dengar suara-suara orang yang bersuka cita, boleh katakan shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik, amin. Saya percaya Tuhan Yesus baik dan sempurna dalam kehidupan kita, katakan amin. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan baiknya Tuhan? Tuhan pelihara dan penjaga kita dalam kehidupan kita, amin. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari bernyanyi dan menyembah Dia. Saya percaya kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, katakan amin. Mari tundukkan kepalamu, mari bersyukur di hadapan-Nya. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah alasan bagi kami hidup, Tuhan. Hidup kami jadi jauh lebih baik saat kami mengenal Engkau, Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan, kami mau pandang Yesus saja, Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami gumuli, kami mau tinggal. Kami datang dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Aku bersyukur hadapan-Mu, Yesus. Yesus, Yesusku. Aku bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh, oh, terima kasih. Di hadapan-Mu Yesus. Oh, kami angkat tangan kami, naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya kepadamu kami mampu berseru. Kau gunung batu kami, Kau kekuatan kami, bahkan Kau pengharapan kami. Yesus, hanya padamu kami mau berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari panggil Dia Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari berseru, mari angkat tanganmu dan katakan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam kehidupanku. Kau Tuhan, mari nyatakan bersama. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau yang pegang, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau jadi kekuatan kami Tuhan dalam hidupku. Yes, amin. Dalam kesesakan. Mari dengan imanmu katakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalan. Yesus, padamu kami mau berseru di hati.
Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Yesus selamanya. Hanya Kau Yesus. Mari setiap jemaat, mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari mulai naikkan penyembahan-Mu. Hanya Yesus yang ku andalkan. Hanya Yesus. Oh, oh, oh. Kami mau berseru, kami mau berseru Tuhan, naikkan penyembahan di hadapan-Mu bersama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Ya Yesus, ya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, padamu ku berserah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang kami pandang. Kau kekuatan, Kau penghiburan kami, sumber pengharapan, kekuatan kami. Bersama-Mu kami tak takut Tuhan, bersama-Mu ku tak cemas, sebab Yesus bersamaku selamanya, selamanya. Oh yeah, selamanya. Bersama-Mu Yesus. Yeah, yeah. Haleluya. Oh, oh, oh. Selamanya. Sebab kami tahu bahwa kami jadi kuat karena Yesus bersama dengan kami. Sebab kami tahu bahwa kami jadi mampu karena Yesus bersama dengan kami. Tuhan, biar lihat hati kami. Tuhan, biar tilik hati kami, Tuhan. Seberapa kami butuh Engkau, Tuhan. Sebab kami tahu, Tuhan, hidup kami
jadi berarti karena Yesus. Kami nyatakan di hadapan-Mu. Sebab Dia hidup. Mari nyatakan pujian ini. Ada hari esok. Mari dengan imanmu. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari, mari dengan imanmu nyatakan akan ada hari esok. Sebab Dia hidup. Oh yeah. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini iman kami Tuhan, kami nyatakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Kami gak takut Tuhan. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari cepat sekali lagi di hadapan Tuhan nyatakan bersama. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dengan iman hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi dengan imanmu. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab kami tahu
Hidup kami jadi berarti karena karya-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang luar biasa, yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu pagi ini. Kalau Tuhan boleh kasih kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan ini anugerah daripada-Mu Yesus. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan segala beban pikiran kami, dengan segala pergumulan kami. Kami percaya kami pulang dengan keadaan berbeda Tuhan. Karena Yesus yang jadi jawaban atas setiap kami Tuhan. Apapun yang kami sedang alami Tuhan, mungkin sakit Tuhan, mungkin permasalahan, kami percaya Yesus yang akan jadi jawaban Tuhan. Yesus yang akan sembuhkan kami Bapa. Kami beriman Tuhan, kami beriman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Yesus. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Sebelum duduk Bapak Ibu, silakan boleh berikan salam kanan kirinya, ucapkan selamat hari Minggu. Setelah itu boleh silakan duduk dan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Tetap bersukacita, amin. Amin. Kita mau puji nama Tuhan. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Semua glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya semuanya katakan glory. Glory hallelujah. Mana suaranya? Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik. Semuanya boleh tepuk tangan yuk. Kita akan bersukacita, amin. Sebab Yesus yang layak disembah, sebab hanya namanya saja. Kita mau nyatakan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan bersama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari coba katakan glory. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory glory. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Katakan, aku jalan kebenaran. Mana suaranya? Dan jalan Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yuk jemaat. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, hallelujah. Amin. Glory hallelujah. Yeah. Glory hallelujah. Glory, glory. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, semua coba.
dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan yang meriah buat Yesus. Siap lebih lagi buat Tuhan? Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Habis kemuliaannya. Semuanya nyatakan bersama. Dengarkanlah Suara nafiri memanggil semua umatnya. seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bersama. Tegak maju janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Semuanya say, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, Kita gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Semua boleh tepuk tangan yuk. Mari nyatakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan. Mari dengan iman bersama katakan. Bersiap maju janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami, penuhi bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, mengingatkan para dunia bahwa Yesuslah. Sekali lagi, api kemuliaannya Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kami siapkan hati kami, biar Tuhan boleh bicara buat setiap kami. Apapun itu Tuhan, kami mau dengar, biar boleh masuk dalam hati kami. Yes. Kami rindu Tuhan, kami rindu nikmati hadirat-Mu Yesus. Nikmati hadirat-Mu Yesus. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, Dunia selamatkan manusia.
manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang segenap hatimu katakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku. Mari nyatakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus. Mari dengan iman. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah dengan segenap hati. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Mari setiap jemaat sebagai perwakilan iman kita katakan. Lah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. La 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 la. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, oh berdaulatlah berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, oh berdaulatlah atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh Yesus, 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 atas hidup. terima kasih Tuhan. Yesus, Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran, katakan itu bagianku. itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. akan mengasihimu Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, Bapa dan Tuhan akan mencurahkan berkat atas kehidupan kalian semua. amin. Tuhan mau kita melangkah
Ketika kita berani melangkah, maka lautan Teberau itu akan terbuka. Dia akan mencurahkan berkat-Nya atas kita, kata Tuhan. Berkat yang akan Tuhan curahkan itu gak nanggung-nanggung. Itu akan overflow terjadi atas setiap umat-Nya. Berapa banyak di antara kita yang hadir pada saat ini, beberapa waktu ini engkau sedang mengalami situasi di mana engkau masih mengandalkan kekuatanmu, engkau masih mengandalkan logikamu, engkau masih mengandalkan apa yang kau bisa. Padahal Tuhan mau engkau berserah penuh. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja yang berdaulat penuh. Jadikan Dia segala-galanya bagi apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, kau yang hadir saat ini, engkau menyadari bahwa selama ini engkau masih menggunakan kekuatanmu, engkau masih menggunakan logikamu, engkau masih menggunakan apa yang kau bisa, tanpa engkau mau menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalau itu ada di tempat ini, mari taruh tangan kananmu di dadamu dan izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan berdaulat, izinkan Tuhan memelihara, izinkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya atasmu. Oh Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Ampuni mereka kalau mereka masih mengandalkan kekuatan. Ampuni mereka kalau mereka masih mengandalkan logika mereka masing-masing. Mereka masih mengandalkan cara mereka masing-masing. Tapi kalau Engkau berfirman, firman-Mu tidak pernah salah Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Tuhan, tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Biarkan mereka mengalami bukan kata orang, biarkan mereka mendengar bukan kata orang, tapi secara pribadi, secara Tuhan persekutuan mereka dengan Engkau, mereka mengalami itu sendiri Tuhan. Untuk itu hamba berdoa Tuhan, kalau mereka yang sedang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan untuk pekerjaan ataupun untuk masalah yang lain, mereka yang selama ini mengandalkan kekuatan mereka, Tuhan ampuni mereka, tolong mereka Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh Rabasyada Gaya Rabaya Rabara, Kaulah segala. Mari angkat tangan kananmu semua di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Di dalam hidup, jadikan ini sebagai doa kita sebelum firman Tuhan itu ditaburkan. Kerajaan-Mu, sebelum firman Tuhan itu kebenaran-Mu jatuh di tanah, itu pastikan tanah hati kita adalah tanah hati yang subur. Sehingga lewat pujian ini firman itu akan membajak tanah hati yang subur. Amin. Memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa. dalam hidup, Oh
kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini, karena firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Thomas Riwu. Saya sudah menikah. Saya sekarang menggembalakan di sebuah gereja lokal GBI di Citra Raya. Citra Raya itu saya kasih singkatan cinta kepada Tuhan terus bergelora. Ya, saya dan istri saya menggembalakan sudah masuk tahun yang ke-10 tahun ini, dan tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata gereja di sini sudah 33 tahun ya. Wow, luar biasa. Ya, saya baru 10 tahun. Doakan terus supaya kami tetap terus setia dan melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Tadi saya katakan saya sudah menikah, saya orang Jawa, lahir di Semarang, besar di Surabaya dan Lombok, dan istri saya orang Ambon. Jadi orang Jawa ya, ada keturunan, saya ini ada keturunannya, dan saya menikah sama orang Ambon. Istri saya namanya Maya Uniputi. Kami punya 3 anak. Yang paling besar baru SMA, yang nomor 2 dan nomor 3 masih SD. Jadi ibaratnya perjalanannya masih panjang gitu ya. Oke, nah hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema iman dan perbuatan. Kasih tahu kanan kirimu iman dan perbuatan. Apakah penting iman dan perbuatan? Sangat penting. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan tanpa iman kita nggak bisa berkenan, tapi tanpa perbuatan kita juga itu semuanya sia-sia. Makanya iman dan perbuatan saya mau mengatakan itu berjalan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Kenapa iman dan perbuatan itu berjalan bersama-sama? Karena itu akan saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Haleluya. Sama seperti suami dan istri, engkau ada untuk saling melengkapi. Jadi suami-suami katakan sama istrimu, aku gak bisa tanpa kamu sayang. Tapi istri-istri juga katakan kepada suamimu, aku juga. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama, karena itu akan saling melengkapi. Makanya saya mau berkata kepada setiap kita, nggak cukup hanya iman ataupun nggak cukup hanya sekedar perbuatan, tetapi iman dan perbuatan itu seperti roda kanan kiri yang akan membawa kita sampai kepada destininya Tuhan. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-13 dengan sangat jelas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tolong di next aja ya. Kita baca sama-sama yuk sekali lagi jemaat Tuhan. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Ya. Nah, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak akan mampu. Karena tanpa Tuhan gak bisa, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Makanya libatkan Tuhan dalam seluruh area kehidupanmu. Itulah yang disebut dengan iman. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa iman juga kalau tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya kita gak bisa berkata, oh saya punya iman, tapi kita gak berbuat apa-apa. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan sehingga itu akan menghasilkan sesuatu. Saya tulis dalam catatan saya bahwa iman adalah benih dan perbuatan adalah apa? Alat bajak. Iman adalah benih, tapi perbuatan itu adalah alat bajak. Ketika itu bersama-sama bekerja, maka itu akan membajak lahan Bapak Ibu Saudara. Iman itu akan bertumbuh. Karena apa? Lahannya sudah dibajak. Makanya saya mau mengatakan perbuatan kita harus ditunjukkan sesuai dengan iman kita. Katakan amin. Katakan amin. Ikuti yang saya ucapkan. Perbuatan saya harus saya tunjukkan sesuai dengan iman saya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita hanya beriman tapi perbuatan kita tidak merefleksikan iman itu,
maka sesungguhnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Makanya iman dan perbuatan itu seperti benih dan juga alat baja, di mana semua orang percaya harus memilikinya. Karena lahan kehidupan kita harus ditaburi iman dan juga harus dibajak oleh alat baja. Makanya Yakobus 2 ayat yang ke-17 dengan sangat jelas berkata, Yakobus 2 ayat yang ke-17, tolong di next, ada semua di depan ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai apa? Jika iman tidak disertai apa? Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, even so faith if it had not works. Nah, jadi kata perbuatan di situ memakai kata works, bekerja. Jadi iman tanpa engkau mengerjakan apa yang engkau imani itu sia-sia. Coba kita lihat kata works, bekerja. Tolong next, ya, next lagi. Jadi iman itu harus kita kerjakan. Iman harus disertai dengan pekerjaan. Makanya di dalam kita sebagai orang-orang Kristen, kita nggak boleh jadi pemalas. Katakan nggak boleh jadi pemalas. Kita harus bekerja, katakan bekerja. Haleluya. Iya. Kasih tahu kanan kirimu, kita harus kerja. Haleluya. Harus kerja. Nggak boleh jadi pemalas. Bahkan firman Tuhan juga sangat jelas berkata, ya, hai pemalas, belajar dari semut. Wah, tuh. Kenapa kita harus belajar dari semut? Karena semut itu rajin. Walaupun kecil, walaupun rasanya secara pandangan kita manusia, dia itu lemah, dia itu nggak bisa apa-apa, tapi dia rajin, dia bisa kerja sama. Makanya kita disuruh belajar dari semut. Hai pemalas, ya, belajarlah dari semut. Tuhan nggak pernah suruh kita jadi pemalas. Tuhan suruh kita jadi rajin, katakan amin. Amsal berkata bahwa orang yang rajin itu diberkati, orang yang rajin itu bisa menikmati hasilnya, tapi orang yang malas nggak akan mendapatkan apa-apa. Kasih tahu kanan kirimu, kamu bukan orang malas kan? Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa perbuatan itu adalah works, bekerja. Ketika kita mengimani sesuatu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam bisnis, pekerjaan, kita mengimani sesuatu. Apa yang kita imani itu harus kita kerjakan. Kita punya iman. Wow, saya dengar ya, izin gereja tempat ini sudah keluar. Betul ya, puji Tuhan. Ya, selalu saya katakan ikut senang. Ya, kalau mau ada pengembangan lagi, itu nggak cukup cuma didoakan. Jangan semuanya diserahkan kepada Pak Gembala. Kalau semuanya diserahkan pada Pak Gembala, percayalah lama-lama Pak Gembala badannya akan mengecil. Engkau mau gembalamu badannya mengecil? Enggak, artinya dikasih ya, gembalanya dikasih. Artinya nggak boleh diserahkan kepada Pak Gembala. Semua harus bergerak bersama-sama. Kita punya iman dalam kehidupan kita masing-masing. Saya punya iman dalam pelayanan saya, apa yang harus saya capai. Apa yang saya doakan, saya punya iman dalam keluarga, dalam pelayanan. Ya, apalagi kami di Rock Ministry, kami itu gereja yang rasuli, kami bergerak untuk kami membuka gereja, menanam gereja. Itu nggak cukup cuma sekedar berdoa. Kami harus bergerak, kami harus bekerja, kerjakan iman itu. Makanya itu dalam firman Tuhan saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita menjadi pemalas. Tolong next. Karena kata perbuatan dalam bahasa aslinya yaitu memakai kata ergon. Katakan ergon. Artinya apa? Bekerja untuk mencapai. Wow. Ya, kita harus bekerja untuk kita mencapai. Contoh, saya kepengen punya rumah. Ya, saya nggak cukup cuma sekedar berdoa, dan berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Pertama pasti berdoa, yes. Yang kedua, kalau saya terima berkat, kalau saya terima keuangan, saya harus sisihkan keuangan saya untuk saya tabung. Supaya nanti lama itu akan tiba saatnya saya bisa ngambil rumah. Karena harus jujur saya katakan, pendeta itu susah ngambil KPR. Loh iya betul, pendeta susah ngambil KPR karena
Seolah-olah pendeta itu miskin sekali. Kita tunjukkan bahwa pendeta juga diberkati Tuhan. Loh, saya berapa kali Bapak Ibu Saudara, saya ini ngambil KPR, ditolak terus. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan pendeta. Karena di KTP saya jelas, ya pekerjaan apa? Saya tulis di situ jelas-jelas pendeta gitu ya kan. Saya nggak malu untuk saya menyatakan diri saya sebagai pendeta. Tapi ternyata bank-bank menolak kami para pendeta untuk ngambil KPR. Ya, tapi saya mau berkata kepada setiap kita, kalau Tuhan sudah berdaulat, iman disertai perbuatan, tidak akan ada yang sia-sia. Haleluya. Saya bekerja, saya tunjukkan bahwa pendeta juga diberkati Tuhan. Dapat uang sedikit, tabung. Istri saya berkata gini, kamu itu tipe penabung tradisional. Loh kenapa? Dapat uang sedikit, ditabung. Dapat uang sedikit, ditabung. Ya kan lama-lama dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Saya tabung. Ya, apalagi kalau lagi diizinkan Tuhan bawa grup ke tanah perjanjian. Dapat berkat, lumayan. Ya kan? Kebetulan waktu itu kan biasanya dikasihnya dolar. Wah, dolar lagi tingginya waktu itu, ditabung. Ya, sampai kita buka rekening dolar. Ya, jadi begitu kita ngajuin KPR, kita tunjukkan rekening kita. Karena kan pasti diminta. Ada orang bank di sini, mohon maaf loh ya, tapi itu kenyataannya pendeta ditolak sama bank-bank. Tapi saya tunjukkan, saya bilang sama istri saya, kita tunjukkan pendeta juga diberkati Tuhan. Dan singkat cerita, kami bisa punya rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu harus dikerjakan. Kita ergon bekerja untuk mencapai. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu nggak bisa setengah-setengah. Artinya apa? Perbuatan kita waktu kita mempercayai firman itu harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Tadi Tuhan di awal sudah berkata bahwa Tuhan akan memberkati. Itu bisa secara organisasi gereja ini, GBI Katariso akan diberkati Tuhan. Tapi juga bisa bicara tentang apa? Kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara semua. Engkau akan diberkati Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma punya iman. Engkau harus bekerja untuk mencapai itu semua. Katakan amin. Saya ajak kita melihat dari kisah Abraham. Dari Yakobus pasal yang kedua. Ayat 21 sampai yang ke-22. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena apa? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman itu menjadi apa? Sempurna. Jadi firman Tuhan jelas berkata, Abraham dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Dan iman bekerja sama dengan perbuatan dalam kehidupan Abraham. Sehingga Abraham dikatakan imannya itu menjadi apa? Sempurna. Tolong next. Abraham bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi perbuatannya menunjukkan dia percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata persembahkan anakmu Ishak, Abraham gak cuma beriman, yes. Tapi Abraham berbuat. Dia bawa Ishak. Bahkan firman Tuhan katakan dia sudah ditaruh di atas mezbah. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan Abraham sudah memegang pisau dan hendak menghujamkan pisau itu ke anaknya. Itu adalah perbuatannya. Jadi saya mau berkata sebagai orang-orang percaya, iman kita harus selaras dengan perbuatan kita. Perbuatan kita harus selaras dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya sekedar kita berkata percaya kepada Yesus, tapi perbuatanmu gak menunjukkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Orang yang gak menunjukkan perbuatannya ya atau percayanya kepada Tuhan itu tidak ditunjukkan dari perbuatannya, maka dia pasti akan menggunakan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada saatnya di mana kita hanya bisa menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Ada saatnya kita cuma bisa mengangkat tangan kepada Tuhan untuk kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Yes. Ada saatnya kita cuma bisa berdoa saja sembari kita menanti. Tapi perbuatan kita tetap harus menunjukkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita jangan pakai cara kita. Kita jangan pakai mungkin koneksi kita. Tapi kita mau pakai caranya Tuhan. Kita mau pakai kingdom connection yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau belajar dari kehidupan Abraham tentang yang namanya iman dan perbuatan. Yang pertama kita bisa melihat dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iman dan perbuatan yang pertama akan mengajarkan kepada kita ketaatan yang membawa keberkatan. Katakan ketaatan yang membawa keberkatan. Yes. Abraham taat. Ketika Tuhan suruh dia pergi, dia pergi. Ketika Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya, dia persembahkan anaknya. Abraham taat. Orang Jawa bilang pasrah bongkoan, wis pokoknya percaya wae gitu. Wis pokoknya walaupun rasanya orang mungkin, wis pokoknya percaya, wis bongkoan, wis percaya wae gitu ya kan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau di gereja untuk kita percaya gampang, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita lagi melayani Tuhan, kita lagi khotbah, kita lagi main musik, kita lagi memimpin pujian, kita lagi asyir, untuk kita percaya Tuhan gampang. Tapi waktu kita sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, di situ apakah perbuatan kita masih percaya sama Tuhan? Di gereja kita angkat tangan, air mata, air hidung, semua air dalam tubuh kita keluar. Bahkan kadang-kadang kita getar-getar, kita goyang-goyang. Tapi ketika kita pulang, ketika kita keluar dari gereja, ketika kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita tidak menunjukkan kita percaya. Tolong next, iman dan perbuatan akan menghasilkan berkat yang utuh dan berlimpah. Katakan amin. Itu yang dialami oleh Abraham. Ketika Tuhan berkata, Abraham pergi dari tempatmu. Kemana Tuhan? Tuhan gak ngomong. Coba Bapak, namanya siapa Pak? Pak? Hendy. Pak Hendy, saya suruh Bapak sekarang coba keluar dari gereja ini, pergi ke arah selatan. Dia akan berkata, selatan itu mana Pak? Itu orang yang betul-betul teliti, normal seperti itu. Tapi Abraham waktu disuruh pergi sama Tuhan, pergi. Abraham apa? Nggak tanya seperti Pak Henry. Dia cuma taat aja, pergi aja. Berarti dengan kata lain, Abraham itu orangnya nggak normal Pak. Secara manusia memang dia nggak normal, tapi dia punya iman. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan suruh Abraham pergi, Abraham nggak tahu dia di mana harus pergi. Waktu Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak, dia nggak tahu bahwa nanti akan ada domba yang menggantikan Ishak. Dia nggak tahu, dia cuma percaya saja. Dia cuma melangkah. Tadi saya berkata, waktu kita melangkah, lautan terberau, terbelah. Jadi kalau kita punya iman, perbuatan kita selaras dengan iman, berkat yang utuh dan berlimpah akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita beriman, kita pasti taat, katakan amin. Kalau kita taat, pasti kita punya iman. Udah gitu aja. Kalau kita beriman, kita pasti taat. Tapi kalau kita taat, pasti kita punya iman. Makanya itu pagi hari ini, jemaat GBI Katariso, ya, engkau punya visi mendewasakan umat yang kudus kepunyaan Allah. Yes, kita harus menjadi dewasa. Tapi saya mau ingatkan, orang yang dewasa pasti taat. Orang yang dewasa pasti punya iman.
Kalau Tuhan suruh melangkah, melangkah aja. Karena waktu kita melangkah, di situ kita taat dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bahwa kalau kita menanam, maka kita akan menuai. Amin. Abraham menanam benih iman dan akhirnya dia menuai status sebagai bapa orang beriman. Dia menuai perlindungan yang daripada Tuhan. Makanya dalam Kejadian 12 ayat yang kedua berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Abraham berani menanam, maka dia menuai, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang menanam ketaatan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menanam iman. Tanam aja terus, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, engkau akan menuai apa yang engkau tanam. Katakan amin. Makanya dalam engkau menanam, ingat sekali lagi saya katakan, iman dan perbuatanmu harus apa? Selaras. Tanpa engkau menanam, engkau nggak bisa menuai. Abraham menanam ketaatannya bertahun-tahun. Dia menanam perbuatannya bertahun-tahun. Dia nggak tahu apakah Tuhan betul-betul akan memberikan anak buat dia. Tapi dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada yang sudah bertahun-tahun menikah nggak punya anak. Ada yang baru menikah sudah punya anak. Memang masing-masing kita punya prosesnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dulu dokter berkata kepada kami ketika kami masih bimbingan pernikahan. Di tempat kami kalau yang mau menikah itu ada 8 kelas bimbingan pernikahan. Ya, dan saya masih ingat dulu ketika kami masih bimbingan pernikahan, salah satu yang membimbing pernikahan kami, ya, dia seorang dokter. Ya, dia mengajarkan tentang hubungan seks dan semuanya yang berhubungan dengan itu. Tetapi di akhir dari pertemuan itu dia bilang, ini kalian bakal sulit punya anak, dia bilang. Loh, kenapa? Karena istri saya adalah wanita berbadan besar, Bapak Ibu Saudara. Yang pernah ketemu sama istri saya pasti bisa menyadari memang istri saya wanita berbadan besar. Dan menurut dokter, wanita berbadan besar itu akan susah punya anak. Pulang dari bimbingan pernikahan itu, saya bilang sama calon istri saya, manusia boleh bilang apa, tapi kita punya Tuhan yang besar. Karena kami menikah, orang dunia berkata umurnya udah telat. Ya, kami menikah itu kalau saya sudah umur 30-an, istri saya juga sudah umur 30-an. Jadi secara istri saya lebih tua 3 tahun dari saya. Jadi memang kami pengen cepet punya anak gitu loh ya. Karena kami gak kepengen ketika kami sudah semakin tua, waktu kami bawa anak ke mall dipikir itu kakek dan neneknya. Jadi kami nggak mau, jadi kami memang pengen cepat punya anak gitu ya. Tapi dokter berkata, kalian akan susah punya anak. Saya bilang sama istri saya, kita tunjukkan kita punya Tuhan yang besar. Dan survei membuktikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami menikah, 3 bulan kemudian langsung punya anak, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya istri saya ngandung, bukan langsung punya anak gitu ya. Tapi dengan ini kita bisa belajar bahwa waktu kita punya iman, kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Saya sedang menanam iman, istri saya sedang menanam iman. Mulai dari sebelum kami diberkati dalam pernikahan kudus, kami punya iman bahwa kami akan segera punya anak. Karena ada orang yang menikah pengennya santai dulu, pengennya pacaran dulu, gak kepengen buru-buru. Kalau saya sama istri saya pengennya buru-buru karena umur. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong anak pertama kami minta supaya kami diberikan anak cewek. Dan Tuhan kasih kami anak cewek, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, cara Tuhan itu selalu ajaib. Tapi kita harus berani menanam. Karena apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Saya dan istri saya, kami sedang menanam iman. Tapi kami juga berbuat, Bapak Ibu Saudara. Kami juga melakukan sesuatu. Kami belajar bagaimana kami bisa punya anak yang baik.
Kami belajar juga bagaimana lewat pengetahuan itu mengajarkan kami untuk kami tahu kapan saat-saat yang tepat dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang disebut dengan perbuatan. Jadi Abraham dikatakan dia menanam, makanya dia menuai. Saya mengajak jemaat Tuhan yang terkasih di GBI Katariso, kalau Tuhan suruh engkau menanam, tanam itu dengan iman. Amin. Jangan pakai hitung-hitungan matematika. Matematika kita 5 tambah 2, 7. Tapi kalau hitung-hitungannya Tuhan, 5 tambah 2, nah itu dia. Betul gak? Saya punya teman, seorang pengusaha, orang Chinese. Dia bilang sama saya, kalau nabur gak mau pakai otak, kata dia. Maksudnya apa? Pokoknya kalau nabur tabur aja. Kalau nabur pakai otak nanti mikir-mikir nanti. Saya pikir-pikir betul juga ya. Makanya dia nggak pernah kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya nggak pernah meminta-minta karena dia memang suka menabur. Dia suka tabur, dia tabur aja. Dia nggak mau mikir waktu apa yang dia tabur nanti kira-kira gimana, enggak, pokoknya dia pikir, dia pokoknya mau nabur aja. Dan memang betul dia menuai. Yang ketiga kita belajar dari kehidupan Abraham. Kejadian 3 ayat yang ke-12. Adapun Abraham sangat apa? Kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Yang ketiga kita belajar apa? Waktu kita berkorban itu akan menghasilkan berlimpah. Katakan amin. Yes. Pengorbanan adalah gaya hidup orang percaya. Dengan berkorban kita tahu apa itu perjuangan untuk menghancurkan kedagingan. Betul? Karena waktu kita berkorban, aduh daging ini berkata, aduh jangan. Istri saya ini orang yang paling murah hati, Bapak Ibu Saudara. Itulah istri saya. Kalau lihat penjual sepi, dia berkata, aduh kasihan ya sepi. Ayo kita makan di situ, ayo kita beli gitu kan. Pokoknya dia orang itu paling murah hati. Sementara saya itu orangnya kadang-kadang masih hitung-hitungan. Makanya orang Arab sama orang Chinese itu kalau boleh saya sebutnya masih 11-12 kalau belum bertobat. Artinya masih hitung-hitungan. Tapi kalau orang Chinese di sini mah semuanya udah bertobat untuk Tuhan. Wah, udah luar biasa ya. Daripada saya nggak pulang hari ini. Ya. Saya ini orangnya kadang-kadang orang Lombok bilang masih prekengan. You know prekengan ya itu tadi hitung-hitungan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkorban itu menghancurkan daging kita. Ada di sini suka berkorban? Ada yang suka. Kita sukanya menerima. Kita sukanya berlimpah. Kita sukanya ya terima. Tapi untuk disuruh memberi kita nggak suka. Tapi ingat, Abraham dia berkorban. Dia menghancurkan kedagingannya dia. Masing-masing kita berbeda dalam berkorban. Ada yang berkorban dikucilkan karena nama Yesus. Ada yang berkorban untuk melayani Yesus. Ada yang berkorban untuk mempertahankan integritas. Ada yang berkorban dalam memberikan persembahan. Bahkan itu juga sampai mengalahkan pemikiran yang salah. Saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, ayo hari ini kita berani untuk kita berkorban. Iman dan perbuatan kita harus menunjukkan bahwa betul-betul itu sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Iman dan perbuatan adalah hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena dengan iman dan perbuatan itu akan membuat kita dapat menanggung segala perkara. Katakan amin. Kita nyanyikan pujian segala perkara. Main di mana itu? Kalau istri saya orang Ambon dia udah tahu FG. Kalau saya orang Jawa keturunan, ya suara saya di mana tolong dicari. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Oh Tuhan, tetap percaya Tuhan. Oh segala perkara
dapat ku tahu di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Biarkan musik mainkan pujian ini. Engkau yang hari-hari ini sedang mengimani sesuatu. Engkau yang hari-hari ini sedang punya iman. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana Abraham bukan cuma punya iman, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa dia sesuai dengan imannya. Apapun yang sedang kau imani hari-hari ini, percayalah, Tuhan pasti akan tolong. Tapi perbuatanmu harus menunjukkan bahwa engkau betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau engkau sedang beriman, mungkin kau yang ada di tempat ini, engkau sedang beriman untuk engkau jual rumah, engkau jual ruko. Doakan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau yang ada di tempat ini, engkau sedang mau menjual rumah, engkau sedang mau menjual ruko, engkau taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Engkau yang sedang mau jual rumah, engkau sedang mau jual ruko, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, engkau melihat setiap mereka yang sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Mereka yang sedang punya iman untuk mereka menjual rumah ataupun ruko mereka. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka. Tetapi biarkan mereka juga menyadari perbuatan mereka harus sesuai dengan iman mereka. Kami sudah belajar dari kehidupan Abraham, bagaimana ketaatan membawa berkat. Bagaimana Abraham berani menanam, dia akan menuai. Bagaimana Abraham berani berkorban sehingga Abraham mendapatkan yang berlimpah. Engkau berbicara kepada setiap mereka Tuhan, yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka yang hendak menjual rumah dan juga Tuhan ruko mereka. Engkau tolong mereka dengan caramu yang hebat. Buat Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagianmu yang sakit. Engkau yang sedang sakit di bagian mata, engkau yang sedang sakit di bagian telinga, engkau yang sedang sakit di bagian kakimu, tanganmu, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang ditaruh di bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala perkara dapat Ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditanamkan di hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan mencintai-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati Tuhan dalam kehidupan pribadinya, dalam pelayanannya Tuhan. Biar apapun yang jadi pergumulannya, biar Tuhan yang genapi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kalau juga sebentar Tuhan, kami akan bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh pakai alat benda-benda mati ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan bawa persembahan kita, saya percaya firman yang ditaburkan akan berbuah dan menjadi buah bagi sekeliling kita dan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan pagi hari ini spesial akan ada Pak Rudi yang akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya persilakan Pak Rudi. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Rudi. Anda ya, mic-nya boleh digedein.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman. Iya. Saya tadi pagi datang ke sini mau kesaksian dengan semangat gitu. Tapi pas saya pulang urus istri saya balik lagi saya deg-degan Bu, Pak. Ya, jadi saya mau balik jadi deg-degan. Izin Pak Pendeta. Ya. Jadi saya memulai jadi izinkan saya memberi kesaksian sedikit tentang apa yang saya alami. Ya karena bagi saya sekeluarga ini bukan perkara yang mudah. Ya, tadi saya masuk sempat sebentar baca Pak Pendeta punya keterangan bagi saya itu luar biasa. Saya Rudi Pak, saya S3 Pak, saya psikologi, ya saya puluhan tahun di bidang psikologi. Saya mengabdi di institusi Angkatan Darat dan saya sudah pensiun karena usia saya sudah 55. Ya. Jadi selama ini saya pengajar Pak. Saya pengajar Bapak Ibu. Hanya dalam keterangannya saya hanya membantu bidang psikologi. Itu yang pertama. Kedua, 16 tahun yang lalu saya bertobat. 16 tahun yang lalu saya bertobat atas saya nggak susah. Saya nggak pernah dilakukan yang namanya sulit segala macam. Tapi dalam kesempatan saya bertobat waktu itu saya hanya bosan. Bosan dengan keadaan kehidupan yang saya lalui. Makanya saya memutuskan pindah ke Poris Gaga. Saya beli rumah di Poris Gaga. Sebelumnya saya tinggal di Kelapa Gading. Ya, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya bosan dengan semua itu dan akhirnya saya memutuskan ibadah. Saya memulai ibadah waktu itu di Tiberias, tepatnya di Serpong. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai akhirnya saya menemukan satu tempat di GBI Alam Sutra Pak, di bawah bimbingan Pak Yanto. Tapi selama 16 tahun itu saya tidak pernah mau jadi pengerja. Karena saya khawatir jadi batu sandungan. Saya khawatir jadi batu sandungan karena saya merasa diri saya belum benar. Saya khawatir ada sebagian kecil yang kenal saya sebelumnya membuat saya jadi bagaimana. Ini penting saya ceritakan, akan saya ceritakannya nanti. Selesai itu saya selalu jadi jemaat biasa dan saya selalu duduk di paling belakang. Di gereja manapun saya pasti duduk cari paling belakang. Saya nggak pernah mau tampil ke depan. Dan kenapa ini bagi saya sulit? Karena saya biasa bicara di depan orang banyak di lingkungan Angkatan Darat, saya nggak Pak. Nggak jadi masalah. Tapi dengan saudara seiman saya deg-degan nih Pak. Terus terang saya deg-degan. Saya takut salah gitu. Karena mungkin ada orang yang mengenal saya sebelumnya. Jadi saya khawatir saya menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman. Tapi saya tadi berdoa, saya bilang Tuhan izinkan lindungi saya di belakang kayu salib-Mu. Agar hanya Tuhan Yesus yang terlihat. Itu yang pertama. Kedua, saya mau kesaksian selama proses 16 tahun saya bertobat. Setiap hari Tuhan tambah-tambah cara saya memuja dan memuji Tuhan. Ya. Izin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara seiman. Saya buang air kecil aja berdoa Pak, Bu. Saya buang air kecil aja saya berdoa. Jadi saya jalankan semua, saya setiap malam mesbah doa dengan keluarga. Setiap hari kita berdoa. Bawa mobil saya berdoa, antar anak sekolah saya berdoa, saya mau makan berdoa, saya belanja berdoa, semua saya berdoa. Setiap hari saya berdoa. Dari pagi sampai tidurnya. Tepatnya 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba istri saya sakit. Tepatnya istri saya sakit.
Saya nggak pernah menangis, Pak. Saya ditempatkan di ujung pandang, di Ambon, di Aceh, saya nggak takut. Saya nggak pernah menangis. Tapi hari ini saya menangis. Saya heran, kenapa Tuhan izinkan itu? Sedangkan dalam praktek sehari-hari saya nggak pernah jahat sama orang. Saya nggak pernah mau tampil depan orang. Saya nggak pernah mau cari porsi bagi orang. Saya nggak pernah berpikir untung sama orang. Saya mengabdi total bagi bangsa ini. Saya nggak pernah berpikir itu. Sisi lain Tuhan bilang suruh hati bersukacita katanya. Sampai saya bingung gitu. Kok istri saya sakit saya suruh hati bersukacita? Saya nggak pernah yang namanya seperti itu gitu. Saya harus antar anak-anak saya sekolah, saya punya anak-anak kecil. Setiap hari saya antar. Saya nggak pernah masak, saya masak. Saya nggak pernah siapkan semuanya, saya siapkan semuanya. Berat bagi saya Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Karena saya melihat istri saya yang dirawat di rumah sakit sampai 3 kali. Dari rumah sakit ini pindah ke rumah sakit ini, harus ke spesialis, harus begini, harus begini. Jawabannya sama. Bapak, ibu ini tidak bisa disembuhkan. Saya ingin marah, Pak. Sempet di pikiran saya bertanya gitu. Kenapa bukan orang-orang yang gak benar itu ngalamin ini gitu loh. Saya selalu lakukan yang benar di hadapan Tuhan, saya bilang. Sampai saya tidak mau berbisnis, Pak. Karena bagi saya bisnis itu orang jahat. Orang yang selalu berpikir untung, merugikan orang lain. Saya tidak lakukan itu. Saya lakukan kebaikan, saya dibayar berapapun saya terima. Even hanya terima kasih dia ngomong sama saya terima. Puji Tuhan saya gak pernah kekurangan. Tuhan selalu kasih saya lebih-lebih. Tuhan kasih saya berlimpah-limpah. Tapi kejadian ini saya gak habis pikir gitu loh. Kenapa bukan itu yang saya tanya pertama. Kedua, Bapak Ibu bayangkan saya harus jemput anak-anak saya di sekolah. Semua teman istri saya. Saya suruh bersukacita, gimana bersukacita? Ceritanya gimana saya suruh bersukacita, saya bilang. Semua orang lihat saya tersenyum, saya punya otak pemikiran, nanti dianggap saya gak tahu diri gitu. Istri sakit saya ketawa-tawa. Saya sedih, punggung saya kayak ditindih sama ratusan kilo loh Bu. Sampai napas saja susah. Buat nafas saja susah. Saya bilang, ini ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Saya bilang. Saya bertanya terus dari minggu ke minggu sampai bulan ke bulan, saya harus atur waktu. Pagi saya jemput, pagi saya antar anak istri, antar anak siapin makanannya, makan siang, makan sore, makan malam. Sisi lain saya harus ke rumah sakit, saya harus temani istri saya harus dengar apa yang kata dokter, ini begini, ini autoimun begini, ini bisa leukemia, ini bisa kanker, ini bisa macam-macam. Otak saya penuh Bu, Pak. Otak saya penuh. Sampai saya berdiri di kaki saya sendiri aja sulit. Ya, sampai saya gak pernah berpikir saya ini siapa gitu loh. Dan di situ saya melihat gitu. Semua yang Tuhan izinkan proses ini terjadi. Akhirnya saya menemukan satu jawaban. Tepatnya tadi pagi jam 4 Bu. Jam 4 pagi saya menemukan jawaban. Pagi saya bangun, izin sebelum saya sampaikan yang penting bagi saya. 1 minggu sebelum ulang tahun GBI, istri saya minta ibadah. Pi, saya mau ibadah, saya rindu ibadah katanya.
Saya bilang kita ibadah yang dekat. Sama-sama GBI. Saya bawa ke sini, istri saya dengan sulit berjalan. Dia punya perut sakit karena keduduk. Dia nggak biasa duduk. Istri saya hanya berbaring sepanjang hari berbaring. Setiap mau mandi saya harus bawa ke kamar mandi kalau dia mau. Buang air juga begitu. Makanya saya nggak bisa ikut kebaktian karena saya harus urus istri saya dulu. Terus minggu depannya pas acara ulang tahun GBI, tiba-tiba istri saya bilang sakit katanya hari Seninnya. Hari Senin setelah ibadah. Sakit. Saya kasih tahu, Bu. Pernah dengar yang namanya trombosit cuma 1000? Istri saya trombositnya 1000. Ya. HB-nya 2,7 Bapak-bapak. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang tolong istri saya, ya, rasanya nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua kali masuk rumah sakit, HB-nya cuma 2000, trombositnya cuma 2000. Ini penyakit luar biasa. Trombosit ditransfusi, Bapak Ibu tahu, saya sudah minta dokter untuk transfusi 55 kantong, Pak. 55 kantong. Sampai dokter nanya sama saya, Bapak ini siapa bisa dapetin trombosit begini banyak katanya. Saya bilang saya juga gak tahu dok, yang pasti saya pesan ada, saya pesan ada, saya pesan ada. Itu yang kedua. Ketiga, bolak-balik masuk di intensif, ICU, HCU, segala macam tiap kali. Bapak Ibu bayangkan saya harus urus anak 3, ya. Dan saya tidak punya asisten di rumah. Di sisi lain saya harus tungguin istri dengan segala macam kabar yang diberikan oleh dokter dan segala macam. Setiap hari saya menangis. Saya hanya bisa duduk diam. Saya iri dengan Bapak Ibu semua. Yang diberikan kesehatan begitu baik. Saya ingatkan bersyukur Bapak Ibu. Saya tidak pernah kekurangan dalam hidup ini. Tapi pada saat istri saya sakit, uang gak ada artinya Bapak Ibu. Saya ingatkan sekalian, saya bukan marah-marah, saya ingin menyaksikan ini. Jadi hati-hati kalau yang berbicara tentang uang. Hati-hati. Itu gak guna. Gak ada gunanya sama sekali. Ya. Pagi tadi jam 4 saya baru ketemu jawabannya. Saya bilang ini ujianku, apa ujianmu Tuhan? Ini cobaanmu Tuhan. Bukan kata Tuhan. Hari ini saya menyaksikan istri saya masih terbaring dengan diagnosa autoimun dengan penyakit langka spesifiknya, namanya idiopathic thrombosis purpura. Jadi tidak pernah diizinkannya trombosit itu tinggi, selalu turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Dan saya kasih tahu, satu obat untuk penyakit itu ratusan ribu Bapak Ibu. Sedangkan istri saya harus minum obat setiap hari, ya, lebih dari 10 butir. Siapa yang bilang di sini duit segalanya? Ayo kita diskusi. Duit nggak bisa nolong Bapak Ibu. Ya, duit nggak bisa nolong. Ya di sini saya mau kesaksian. Tuhan bilang apa? Kamu tidak saya uji, kamu tidak saya coba, kamu saya hajar kata Tuhan. Saya introspeksi salah saya di mana. Nah ini yang penting. Ternyata di balik saya melakukan semua yang menurut benar di hadapan Tuhan, ternyata saya lupa satu kata Bu, bersyukur. Saya lupa bersyukur sama Tuhan. Dengan kelebihan yang Tuhan izinkan,
Saya bisa setahun 2 kali keluar negeri. Tanpa beban, Pak. Ya, saya bisa pergi ke sono sini dengan tanpa beban. Tapi pada saat saya terjadi sekarang, semuanya omong kosong. Jadi saya ingatkan, ternyata di balik saya melakukan semua yang disebut firman, saya tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Saya hidup terlalu monoton. Saya berencana ini. Itu semua Tuhan gagalkan. Tuhan gagalkan saya punya rencana. Tidak ada satupun rencana saya berhasil sekarang. Jadi mohon maaf kalau saya bicara agak panjang dan emosi. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jemaat dan Bapak Ibu semua. Saya ingatkan, hati-hati dengan tidak bersyukur. Ya, kita mengerti berserah, kita mengerti bersyukur, tapi tanpa kita melakukan seperti Pak Pendeta tadi tulis, Tuhan akan hajar. Itu dari saya. Sekali lagi saya harus pulang karena saya harus rawat istri saya. Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu namanya siapa, Bu? Istri saya Yeni Winata. Pak, didoakan. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. 2019 istri saya didiagnosa tumor, ada 2 benjolan. Saya sama istri saya sudah melayani Tuhan dari 20-35 tahun yang lalu. Saya banyak mendoakan orang sakit sembuh. Saya gak mau kerja, pokoknya saya cuma mau Tuhan aja. Tapi ternyata 2019 istri saya didiagnosa tumor. Waktu itu saya marah sama Tuhan. Pendeta juga bisa marah, Pak, sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa istriku kau kasih sakit? Aku doain orang sembuh. Aku khotbah, banyak orang diberkati. Kenapa seperti ini, Tuhan? Ternyata apa yang Bapak alami itu sudah saya alami. Ternyata Tuhan berkata apa? Kamu kurang bersyukur. Sehingga waktu itu kami setiap hari kami nyanyi lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyanyikan itu. Dan tahu Pak, mujizat Tuhan terjadi. Sampai hari ini tumor payudara itu tidak ada. Kalau Tuhan mengajar kita untuk bersyukur, bersyukur saja. Amin. Ibu siapa tadi? Yeni, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berperkara dengan Pak Rudi. Hamba berdoa biarkan imannya terus kuat, perbuatannya selaras dengan imannya. Dan dari tempat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu berdoa untuk Ibu Yeni Tuhan. Segala kelemahan tubuhnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu memulihkan. Secara manusia kami gak punya pengharapan, karena memang pengharapan hanya ada dalam nama Yesus. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami berseru dan kami berharap kepada Tuhan. Kami minta mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengajar keluarga ini untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, berikan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Rudi untuk kesaksian yang begitu menguatkan. Bapak Ibu, mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu pentingnya bersyukur dan dampaknya begitu besar. Mari sebentar kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu silakan boleh dibawa ke kotak sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya, dan juga sudah tersedia barcode di kanan kiri. Silakan boleh dibawa dan kita akan angkat satu pujian Allah Sumber Kuatku. Tiada yang ku ingini
kekal semuanya nyatakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan untuk menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katerizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 13 Oktober 2024. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katerizo Kids. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah WBI hari Sabtu tanggal 19 Oktober dialihkan ke ibadah Waman Perwil 2 di GBI Kalijaya. Acara dimulai pukul 10. Kaum prianya Allah mari bergabung di ibadah kompak pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober pukul 7:30 malam di gereja dengan pembicara Pastor Denny Kobeni. Info ibadah Komsal. Komsal Polis Indah dilakukan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Komsel Cipondo dan Komsel Persgaga dilakukan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah diadakan pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katerizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Misha Zevanya Salmon. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun Misha. Misha tadi ada kan ya? Mana ya? Ada satu ya. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami bawa kepadamu Tuhan, di hadapan tatamu yang kudus kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biarlah semua ini Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang pagi ini boleh meneguhkan kami kembali Tuhan dalam segala perkara, dalam segala pencobaan yang kami alami. Biarlah kami boleh belajar untuk kami punya iman Tuhan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah apa yang menjadi bagian kami kerjakan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, untuk tetap belajar, berkorban untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami, Bapak Pendeta Thomas Riwu Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, baik sebagai gembala, sebagai ketua perwil, dan dimanapun hamba-Mu ditempatkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat untuk
anak-Mu yang berulang tahun untuk Misha Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati untuk pendidikannya, Tuhan berkati masa depannya yang penuh pengharapan. Biarlah apapun Tuhan yang dikerjakan Misha, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi ini. Kami percaya biarlah roh kami tetap bernyala-nyala di dalam Engkau. Yang kami layani adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berdoa Tuhan buat Ibu Yeni, kami bersatu hati Tuhan saat ini. Kami percaya hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang meneguhkan Ibu Yeni Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada sakit penyakit langka ini Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Rudi. Kami percaya ada rencana Allah yang indah yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah Tuhan kami berserah dan Tuhan akan tolong keluarga Bapak Rudi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati tanah kami Tuhan, Engkau memberkati segala sumber daya yang tersedia di tengah-tengah bangsa ini. Memberkati semua pemimpin bangsa mulai dari yang di pusat sampai ke yang daerah Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan berkati dan Tuhan taruh di dalam hati mereka hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di akhir ibadah kami ini. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini dari anugerah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari naikkan syukurmu. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, oh, oh. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.